Apakah gejolak ini akan terus berlangsung meskipun ada ungkapan gencatan senjata, posisi Indonesia sebagai non-blok yang tidak mau ikut campur meskipun kemarin Prabowo memberikan sinyal bertemu dengan Putin? Iya, baik. Gantian ya Mbak Monik ya. Boleh, Iya. silakan Pak Mahfud. Sebelum ke situ Mas Andromeda, saya ingin mengkoreksi dulu agar tidak ada yang sesat dan menyesatkan. Ada yang sesat Pak tadi Pak? Agar jangan sampai ada yang sesat dan menyesatkan. Kemarin saya menonton wawancara J.D. Vance di Fox News. Beliau mengatakan bahwa keputusan Presiden Trump menyerang 3 instalasi nuklir Iran didasari oleh kekhawatiran Iran akan meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai ke level 90. Dan ketika interviewernya itu bertanya lebih dalam, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Amerika, berapa kemampuan Iran sekarang? Iran sudah punya kemampuan pengayaan sampai 60%. Apakah Anda punya bukti? Kami sedang mengumpulkan bukti dan akan menunjukkannya dalam beberapa waktu ke depan. Itu bahasa Wapres Amerika Serikat kemarin. Jadi Mbak Monik bisa cek nanti di Fox News gitu ya, itu masih ada. Jadi tidak benar kalau Iran sekarang ini punya kemampuan pengayaan uranium 90%. Itu artinya Iran sudah definitif punya senjata nuklir. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting begini, kalau hari ini dan mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel dan Iran, lalu apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan segala macam skenarionya, ini adalah satu switch isu dalam mind publik, dalam pikiran publik secara internasional yang memang diinginkan oleh Israel. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari core isu, yaitu konflik antara Israel dengan Gaza, Palestina. Palestina. Mari kita coba exercise. Jika secara militer Iran sekarang ini hancur kekuatannya, terlepas apakah dia punya nuklir senjatanya atau tidak, tapi kemudian dia hancur kekuatan militernya, apa artinya? Artinya satu-satunya halangan bagi Netanyahu, bagi pemerintah Zionis Israel untuk menyelesaikan semua misi politik membangun Israel Raya ini terbuka lebar. Kenapa? Karena sekarang ini hanya ada poros perlawanan yang isinya satu, Suriah sudah ditaklukkan dengan pergantian rezim. Lalu kemudian Hizbullah sudah porak-poranda. Lalu kemudian Houthi yang sebenarnya sangat kecil, kapasitas militernya tidak perlu dikhawatirkan. Lalu Iran. Tinggal Iran. Artinya kalau Iran berhadapan dengan Amerika, digempur habis-habisan, lulu lantak militernya, maka artinya Israel, Netanyahu sudah tidak punya penghalang apapun untuk melanjutkan semua ambisi politiknya menguasai Palestina. Kira-kira seperti apa ambisi politik ini akan dilanjutkan? Di tengah ketika masyarakat dunia sekarang ini punya empati kolektif terhadap nasib bangsa Palestina atas dasar isu kemanusiaan. Saya tidak setuju dengan Mbak Moni ketika di awal banyak mengeksplorasi perspektif Yahudi, lalu Persia dan segala macam berdasarkan perspektif agama. Tidak. Isu Palestina sekarang ini dan Israel, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik, ini adalah isu politik dan kemanusiaan. Bukan lagi kebencian agama. Ini isu politik dan kemanusiaan. Kalau itu agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York. Di banyak kota di Amerika Serikat termasuk di Eropa, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu.
Mereka Yahudi loh. Dengan jenggot yang panjang-panjang itu kan. Dengan seragamnya lebih serem daripada Khamenei. Iya kan, dengan jubah khasnya. Mereka Yahudi loh. Yahudi yang menentang Netanyahu. Nah jadi yang akan kita saksikan adalah Netanyahu akan melanjutkan operasi militernya bukan saja di Gaza, tapi juga kemudian di tepi barat dan di seluruh wilayah Palestina merujuk ke peta 1967. Tapi ini sudut pandang yang berbeda sekali, yang baru muncul mungkin ini merupakan ambisi Israel untuk mengalihkan isu supaya kita tidak lagi fokus di jalur Gaza Palestina, agar kita semuanya mata dunia Betul, terarah dan pada kita Iran dan jangan Israel. lupa Mas Andromeda, Amerika di era second term Trump, di hari-hari pertama Trump sudah mengatakan kebijakan politiknya terhadap isu Palestina adalah Amerika berdiri dengan Israel, lalu akan mengosongkan Gaza dan akan meminta seluruh warga sipil Gaza keluar dari Gaza, lalu pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya, dan kemudian Gaza akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus di bawah, entah saya nggak tahu apakah Israel atau yang lain. Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik yang sama. Dan kalau hari ini kita membicarakan Amerika menyerang 3 instalasi nuklir Iran, itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel agar ambisi politik Zionismenya berjalan lancar, karena the last resort kekuatan poros perlawanan yaitu Iran akan dihancurkan. Kita akan kembali sesaat lagi, semuanya harus komentar dengan tanggapan dari Pak Mahfud. Tetap bersama kami di Catatan Demokrasi pemirsa.